Ujar Nabi kita, kalau ikam hendak dapat rezeki yang lebih, ini janji juga, mau'ud juga ngarannya. Bila naik ke rumah, ada orangnya di rumah itu, baca assalamualaikum. Mbah itu assalamualaika ya Rasulullah. Mbah itu baca qul huwallahu ahad. Nah, maka rumah itu akan dapat tambahan-tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal yang tidak sulit dicari, tidak sulit datangnya. Yang keempat daripada macam-macam rezeki, yaitu rezeki mau'ud namanya. Yang pertama rezeki madmun, yang kedua rezeki mamluk, yang ketiga rezeki maksum, yang keempat rezeki mau'ud. Ialah rezeki yang dijanjikan Allah kepada hambanya yang bertakwa dengan syarat takwa. Rezeki yang halal tanpa kesukaran. Rezeki yang halal yang diperoleh, yang didapat tanpa susah payah. Artinya rezeki mau'ud yang dijanjikan. Ujar Tuhan, kalau ikam takwa, maka rezeki ikam akan kutambah. Nah, kalau ikam kada takwa, rezeki engkau tetap seperti yang telah tertulis, yang telah ditetapkan. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti menjadikannya bebas, menjadikannya bisa bebas dari kesusahan serta kesulitan, dan Allah bakal memberikan rezeki kepadanya yang datangnya tanpa disangka-sangka. Inilah ngarannya rezeki yang disebut mau'ud itu. Bila kita beramalan membaca ini, kita akan ditambah Tuhan rezeki. Bila kita tiap hari membaca ini, kita akan diberikan rezeki ini. Bila kita kada membaca, maka rezeki itu kada diberikan kepada kita. Nah, ini termasuk rezeki mau'ud ngarannya. Dan ini kada ada hubungan dengan usaha. Misal mun ikam berusaha ini, ikam dapat rezeki ini. Mun ikam kada berusaha, ikam kada dapat rezeki. Nah, itu kada ada nih tuh. Yang ada dijanjikan Tuhan itu dalam Al-Quran adalah syarat takwa. Syarat takwa, bukan syarat usaha. Misalnya mun ikam hari ini membuka rumah, ikam dapat rezeki. Bila ikam kada membuka rumah, kada dapat rezeki. Nah, itu kada ada itu. Kalau takwa tadi ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, termasuk dalam sini adalah amalan-amalan murah rezeki yang diajarkan oleh para nabi, khususnya nabi kita, dan diajarkan para aulia-aulia. Nah, termasuk dalam rezeki mau'ud ini. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi kita, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli daikin makhraja
wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nah, siapa yang melazimi akan istighfar, arti melazimi istighfar itu mengamalkan istighfar. Misalnya setiap hari 100. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau Rabbi gufirli wa tub alayya, 100 sehari. Atau dilazimkan setiap imbah sembahyang misal 25 kali. Jadi 125 seharinya. Nah, siapa yang melazimi istighfar, Allah jadikan baginya dari tiap-tiap kesusahan itu kelapangan, dari tiap-tiap kesempitan jalan keluar, dan Allah berikan dia rezeki dari yang sekira-kira, dari yang tidak terduga-duga. Nah, ini jelas janji Allah. Ngarannya rezeki mau'ud. Jar Tuhan mau nambah istighfar hari ini, ku tambah rezeki daripada yang telah ada. Bila menaikkan kadaba istighfar, maka rezeki yang sudah ditetapkan. Nah, itu ngarannya rezeki mau'ud ngarannya. Jadi pasti kalau kita beristighfar hari ini, itu pasti ada tambahan rezeki dari Allah daripada rezeki yang seharusnya kita terima. Karena ini janji daripada Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan Tuhan hari ini kita rezeki dapat 100.000. Itu mengkadaba istighfar. Tapi kalau kita baca istighfar hari ini 100, lain tuh rezekinya, kada 100.000 lagi. Ditambah Tuhan daripada itu. Yang kedua contohnya, man qala la haula wa la quwwata illa billah mi'ata marrah fi kulli yaum lam yusibhu faqrun abada. Ujar Nabi, siapa yang membaca la haula wa la quwwata illa billah. Ingat billah situ aja, kada buat billahil aliyil azim, kada. La haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah, la haula wa la quwwata illa billah 100 kali. Itu Allah menjamin kada akan mengenai seseorang itu kepakiran. Nah, artinya apa? Artinya Allah akan menambahkan rezeki orang itu. Nah, kalau kita kada membaca la haula wa la quwwata illa billah hari ini, itu kada ada tambahan rezeki daripada rezeki mau'ud maksudnya. Tapi kalau hari ini kita membaca istighfar 100 umpamanya, la haula wa la quwwata illa billah 100, nah itu pasti ada tambahan rezeki hari ini daripada rezeki yang semestinya kita terima. Yang ketiga contohnya, amalan-amalan yang menambah rezeki dan kada sulit diamalkan. Ujar Nabi kita lawan salah seorang sahabat, qul inda tulu'il fajri subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah 100 kali ta'tikad dunya sagirah. Baca ajar Nabi, baca ketika terbit fajar, ya imbah sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang subuh. Nah, jadi imbah sembahyang sunat subuh baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Niscaya datang kepada engkau dunia rezeki dengan mudah, kada susah payah. Nah, ini mau'ud janji daripada Allah. Contohnya lagi, Rasulullah lagi menyatakan, man qala fi kulli yaumin mi'ata marrah,
Siapa yang membaca setiap hari 100 kali La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, kana lahu amanan minal faqri wa unsan min wahsyatil qabri. Dia akan selamat, dia akan terhindar dari kesusahan, dari kefakiran, dan akan mendapat kenyamanan di dalam kuburnya. Bebas saja membacanya jam berapakah, cuma sebagian ulama menyarankan membacanya itu sembahyang zuhur. Ada yang mengatakan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, Rasulullah lagi mengatakan suratul waqiah, suratul ghina, ujar Nabi. Surah waqiah itu surah kaya. Surah waqiat itu surah kaya. Artinya apa? Kalau kita membaca surah waqiah pada hari ini, kita akan dijanjikan Allah dapat rezeki. Nang kada didapat kalau kita kada membaca surat waqiah. Suratul waqiah, suratul ghina, ujar Nabi surah kaya. Faqra'uha, baca olehmu. Wa'allimuha auladakum, lajari anak-anak kamu. Di zaman Nabi kanak-kanak halus sudah membaca surah waqiah. Bahkan salah seorang sahabat yang sakit-sakitan waktu sidin garing, sahabat Nabi ini memberiakan harta. Lalu ujar nang keluarga, jangan meninggali anak sebagian itulah harta ditinggali anak. Anakku sudah kutinggali yang lebih pada itu. Apa aja orang? Anakku kutinggali surah kaya. Nah, surah waqiah artinya setiap hari membaca surah waqiah. Nah, bila kita membaca surah waqiah malam tadi, hari ini kita rezeki pasti ada lebih daripada rezeki yang ditentukan. Ngarannya rezeki mau'ud itu. Nah, karena sudah dijelaskan bila kita membaca surat waqiah, kita esok dapat sekian. Bila jam kadang baca surah waqiah, jam dapat 10.000 aja. Langkah 6 lagi. Ujar Nabi kita, kalau ikam hendak dapat rezeki yang lebih, ini janji juga, mau'ud juga ngarannya. Bila naik ke rumah, ada orangnya di rumah itu, baca assalamualaikum. Mbah itu assalamu alaika ya Rasulullah. Mbah itu baca qul huwallahu ahad. Nah, maka rumah itu akan dapat tambahan-tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang halal yang tidak sulit dicari, tidak sulit datangnya. Nah, jadi mun di rumah tuh kita ada orangnya, assalamualaikum. Nanti nang benyaring dibaca. Nah, itu selanjutnya bagi miskin lagi, assalamualaikum ya Rasulullah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Misalnya kita beberapa kali sehari pulang bulik ke rumah, nah sekali barang asa ada nih tuh nang bebuat nang kayak itu. Nang lainnya mesti assalamualaikum. Karena turun, naik pulang assalamualaikum, sejam-jam naik pulang assalamualaikum, nggak ada apa-apa. Cuma asal ada sekali dalam sehari semalaman itu nang assalamualaikum. Nah, jadi kita assalamualaikum ya Rasulullah, hanya suratul ikhlas. Nah, itu membuat rumah kada akan kekurangan rezeki, kada betah hutang ke situ kamari hidup, kada betah kesengsara. Nah, itu jaminan sudah. Nah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah mengenai rezeki yang mau'ud ini.
Nah, di antara orang-orang salihin lagi ada yang mengatakan siapa yang mengekali, nah mengekali ini artinya mengamalkan setiap imbah sembahyang fardu, sembahyang 5 waktu, membaca surah Insyirah, alam nasrah laka sadrak nih toh. Nah, tiap imbah sembahyang 5 waktu bacanya sekali, tiap imbah 5 waktu imbah zuhur baca, imbah asar baca. Nah, maka orang ini ujar Nabi akan selalu dapat, ujar orang salihin, ujar sebagian salihin, maka orang ini selalu akan dapat rezeki yang tak terduga-duga. Jadi di dalam Al-Quran tadi Allah hanya menyatakan bahwa barang siapa yang takwa kepada Allah, dia akan dapat rezeki yang tak terduga-duga. Ngarannya rezeki mau'ud. Nah, itu dijanjikan oleh Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kada akan menyalahi janjinya. Nah, kadada Tuhan mengatakan atau Rasul mengatakan melaikum kakabun hari ini kamu dapat rezeki lebihan pada biasa, kadada. Melaikum buka toko hari ini dapat rezeki tambahan daripada yang dijanjikan, yang dibagikan, kadada. Yang ada bila ikam mengamalkan ini kamu dapat rezeki, bila ikam baca ini kamu dapat rezeki. Nah, ini ngarannya bisyarat takwa, dengan syarat takwa tadi. Imam Abul Abbas Al-Mursi, ini muridnya daripada Abul Hasan As-Sadzili. Beliau dikenal sebagai orang yang hidupnya kaya. Ujar Sidin mengatakan, lana asbab walahum asbab. Bagi kami ada sebabnya dapat rezeki yang melimpah ruah nih. Walahum asbab, bagi mereka pun yang melimpah ruah rezeki itu ada juga sebabnya. Nah, wasababuna, sebab kami dapat rezeki melimpah ruah ini at-taqwa, adalah takwa. Nah, jadi amunnya kada berdagang, kada bakabun, kada apa, tapi mengamalkan apa nang jar Nabi tadi nah. Istighfar 100 kali sehari. La haula wala quwata illa billah 100 kali sehari. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali imbas sembahyang sunat subuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali sehari. Bila-bila kan itu waktunya. Suratul Waqiah baca tiap-tiap malam. Bila naik ke rumah, assalamualaikum. Bila ada orangnya, hanya assalamualaikum ya Rasulullah. Baca qul huwallahu ahad itu. Bila ada orangnya di rumah, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baca qul huwallahu ahad itu. Nah, kemudian imbas sembahyang fardu baca alam nasrah sekali aja. Dan itu aja pekerjaan sudah. Nah, maka pasti akan mendapatkan rezeki yang lebih daripada orang-orang yang kada beramalan itu. Inilah keterangan mengenai macam-macam rezeki tadi. Pertama, rezeki madmun. Rezeki madmun itu rezeki yang dijamin pasti oleh Allah untuk menyampaikan kita kepada umur yang ditentukan Allah. Itu ngarannya rezeki madmun. Contohnya, kita di alam arwah misalnya diberi Tuhan umur 63 tahun. Itu sudah ketetapan Tuhan. Pulan bin pulan, pulan bin pulan bin pulan bin pulan bin pulan bin pulan, yang bertempat tinggal di alamat irti sekian, ini sekian, dia akan diberi umur 63 tahun. Itu sudah ketetapan Tuhan. Nah,
Bacari kada bacari, dimanapun kita bagana, walaupun kita bersembunyi dimanapun, kita pasti akan hidup sampai 63 tahun. Allah akan selalu menyampaikan kepada kita rezeki, kekuatan hidup supaya sampai umur 63 tahun. Mau kada mau, itu sudah pasti. Itu ngarannya rezeki madmun. Kunci di dalam kamar, bakuhub dalam kamar 7 lapis, kamarnya kuncinya. Umur hanya 40 tahun, kok kada hendak makan, kok kada hendak minum, kada hendak napa, berbatak di kamar saja. Umur hanya 40, tapi di dalam surat Tuhan umurnya 63 hanya mati orang ini. Nah, selama inya 23 tahun, walaupun nya kada makan, kada minum, Allah akan memberikan inya kekuatan untuk hidup sampai umur 63 tahun itu. Itu mau kada mau. Itu sudah keputusan Allah macam itu. Nah, itu ngarannya rezeki madmun. Yang kedua, rezeki mamluk. Rezeki yang kita miliki. Rezeki yang kita miliki itu namanya satu rezeki yang telah kita sedekahkan. Itulah rezeki kita yang sebenarnya. Karena itu yang bakal kita pakai. Yang kedua, rezeki mamluk itu dari segi pakaian yang sedang kita pakai hari ini, saat ini. Inilah rezeki mamluk karena baju yang dalam lamari, baju yang di dadayan itu lain rezeki mamluk. Itu bisa orang kita makainya isok. Bisa siapakah kena mewarisnya, itu lain rezeki mamluk. Dari segi makanan yang kita suap, yang kita kunyah, itulah rezeki mamluk. Yang dalam kindain itu bani iwak yang dalam kulkas itu lain rezeki mamluk. Barangkali kena orang yang makannya kada kita. Nah, rezeki mamluk. Yang ketiga, rezeki maksum. Rezeki maksum itu rezeki yang dijatahkan oleh Allah. Pulan bin pulan dijatahkan baginya rezeki sepanjang umurnya 10 miliar umpamanya. 10 miliar. Nah, rezeki yang sudah dibagikan oleh Allah, dijatahkan untuk kita itu pasti sampai kepada kita. Kita guring aja kah, kita berpatak di bawah tanah aja kah, kada bakal luaran. Kalau kita dijanji, dibagiakan Tuhan sudah rezeki itu dapat 10 miliar, pasti dapat 10 miliar, mau kada mau. Kada ada sangkut pautnya dengan usaha, kada ada. Itu rezeki maksum. Nah, yang keempat tadi rezeki mau'ud ngarannya. Rezeki mau'ud ini bila ikam amalan ini ku tambah. Bila ikam kada amalan nang ada tu aja sudah. Nah, bila ikam baca haula 100 ku tambah 100.000. Bila kada nang ada tu pun 10.000 umpamanya bagian ikam. Nah, itu rezeki mau'ud ngarannya. Inilah keterangan bermacam-macam rezeki. Kewajiban tawakal hanyalah pada urusan rezeki madmun. Nah, di situ anaknya tawakal. Anaknya tawakal dalam rezeki ini, rezeki nang bangaran madmun itu. Pahamilah keterangan ini. Artinya kita wajib percaya kepada Allah, kita wajib berserah diri kepada Allah bahwa hanya Allah lah yang menghidupkan aku sampai kepada umur yang telah ditentukannya itu. Nah, itu yang wajib kita tawakal. Jangan sampai ada dalam pikiran kita, mun aku kada berdagang kayak apa aku hidup. Nah, ini orang kada bertawakal. Ini orang menyekutukan Allah ngarannya. Paling berbahaya. Mun aku kada begawe kayak apa aku hidup. Itu sudah salah. Mun bertambah pulang, mun aku begawe kayak apa aku menghidupi anak bini, makin salah lagi. Menghidupi anak itu urusan Allah Ta'ala. Kenapa urusan kita memikirkan itu? Allah sudah memberinya umur sekian tahun, pasti hidup sampai itu. Dan amunnya sampai umur yang ditentukan Tuhan, kayak apa aja kita bertirambung, kada bertambah lagi umur itu, kayak itu bang sudah. Nah, itu rezeki madmun ngarannya.
Jadi urusan hidupku ini 100% kuserahkan kepada Allah. Allah yang menghidupkan aku sampai kepada batas umur yang diberikan kepadaku. Wajib demikian i'tikad kita di dalam hati tanpa mengikut sertakan satu orang jua pun atau satu benda jua pun. Namun abah mati kayak apa kena kami? Nah, itu kada betawakal ngarannya. Pak abah kan menghidupi. Mau pabrik itu dijual kayak apa lagi makan? Nah, itu betuhan pabrik ngarannya. Ini nang kekeliruan. Padahal abah kadada atau ada, pabrik ada atau kadada, kita pasti hidup sampai ke batas umur yang ditentukan Allah itu. Adapun batasan tawakal, batasan tawakalnya artinya takrif tawakal. Ya ta'rif fa'il juga si maf'ul ini ta'rif tawakal apa? Nah, maka sebagian guruku berkata yang dinamakan tawakal yaitu kepercayaan hati kepada Allah dengan tunduk menghadap kepadanya dan tidak menaruh harapan kepada selainnya. Nah, kita percaya 100% bahwa Allah akan menghidupkan kita sampai kepada batas yang ditentukannya. Itu jangan ada sangkut paut orang lain. Itu Allah satu aja itu. Nah, itu ngarannya tawakal. Sebagian ulama lagi mengatakan yang disebut tawakal ialah menjaga hati berserah diri kepada Allah dalam masalah kemaslahatan dirinya dengan meninggalkan ketertanaman hati kepada sesuatu selainnya. Urusan kemaslahatan hidupku itu kuserahkan sepenuhnya kepada Allah dan kada ada ketergantungan kepada siapa jua pun. Itu wajib kita ke itu. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Umar rahimahullah berkata, tawakal adalah meninggalkan pergantungan hati. Ketergantungan hati yaitu mengingat-ingat tegaknya diri engkau. Artinya hidupnya diri engkau dari sesuatu selain Allah. Bah, kadang-kadang ada ikam aku mati sudah. Nah, iya itu kada bertawakal ngarannya. Ada ikam datang mati aku. Untung ikam datang menyelamatkan aku. Ya tidak mati itu kan sudah. Nah, ini karena orang yang menggantungkan hidup kepada selain Allah. Itu yang berbahaya. Guruku Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah berkata, tawakal dan ta'alluq, ketergantungan hati merupakan dua peringatan. Tawakal itu mengingat-ingat tegaknya diri, hidupnya diri, artinya dari kekuasaan Allah Ta'ala. Sedangkan ta'alluq ialah mengingat-ingat tegaknya diri, lepas dari apa saja selain Allah. Nah, bila kita menggantungkan hidup kita kepada sesuatu selain Allah, walaupun sepersen, itu sudah melanggar ketentuan tawakal. Nah, lain halnya tentang sesuatu yang kada terkait dengan hidup. Nah, itu kada jadi masalah. Hanya kada ada ikam kok kada kawan nukar sepeda motor ini, tapi ikam ada kawan nukar sepeda motor. Nah, itu kada apa-apa, karena sepeda motor itu kada ada urusan dengan hidup kita. Kita bisi ya kada kah mati kah kita kada bisi sepeda motor, kada mati kalau. Nah, itu kada ada sangkut paut tuh, kada apa-apa nih tuh. Jangannya ikam kada ada bah, kada kau berpakaian nangga ini aku, tapi ikam menang memakai ini aku nanggain banyak bisi pakaian. Nah, itu kada apa-apa juga, karena itu kada bersangkutan dengan hidup kita.
Nang tawakal ini nang wajib kita amalkan adalah tawakal, percaya kepada Allah, kita berserah kepada tentang urusan hidup kita. Nah itu tawakal nang rezeki madmun tadi di situ. Menurutku pengarang Imam Ghazali, menurut Imam Ghazali, semua pendapat ini kembali kepada satu pokok. Tadi ada Guru Sidin mengatakan tawakal nangka ini, ada ulama lain mengatakan tawakal nangka itu, ada Syekh Imam Abu Umar mengatakan tawakal demikian, ada Guru Sidin Abu Bakar Al-Warraq mengatakan tawakal lain lagi. Nah menurut aku, ujar Imam Ghazali, semua pendapat ini kembali kepada satu pokok, yaitu hendaklah engkau menempatkan hati engkau pada satu keyakinan bahwa tegaknya diri engkau, bahwa hidupnya engkau, buntuknya pikiran engkau, dan kecukupan engkau hanyalah dari Allah Ta'ala, bukan sebab siapapun selain Allah, bukan sebab harta dunia, dan bukan dengan sebab apa saja. Jadi hidup kita ini semata-mata tidak tergantung dengan sebab. Karena Allah bisa menyampaikan kita kepada umur kita dengan sebab atau dengan kada sebab. Kemudian Allah Ta'ala apabila menghendaki, kuasa Tuhan mengadakan sebab, berupa makhluk sebabnya atau harta dunia. Namun Allah juga kuasa kalau menghendaki mencukupi dengan kekuasaannya tanpa sebab dan tanpa lantaran. Abul Husain An-Nuri, salah seorang aulia Allah, beliau diberitahu bahwa diberitahu lewat ilham bahwa engkau masih ada umur 17 tahun lagi. Nah, ikam umur masih ada 17 tahun. Lalu ujar dalam ilham itu, dalam 17 tahun yang akan datang ikam masih hidup. Apakah ikam hendak kami hidupkan melalui sebab makan, minum, apa? Atau ikam kami hidupkan 17 tahun itu tanpa melalui sebab, hanya langsung dari Allah? Mana ikam hendak pilih? Nah, Jasidin aku milih yang kedua aja. Ada mengalih bermasak macam-macam. Aku hendak hidup 17 tahun lagi nih, kada melalui sebab. Nah, jadi sejak itu Sidin 17 tahun kada bermakanan, kada berminuman, hidup sehat sampai 17 tahun hanya mati. Nah, jadi Allah itu kuasa menghidupkan kita tanpa makan, tanpa minum. Kuasa Tuhan. Asal Tuhan menghendaki saja. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kita ini jangan tergantung kepada sebab. Hendaklah kita tergantung kepada Allah. Karena kalau Allah menghendaki, Tuhan bisa mengulahkan sebab, bisa langsung. Ada orang yang dapat rezeki melalui sebab untuk bisa hidup nih dengan bahuma, dengan bertani. Ada yang kada bersebab. Misalnya yang subuh buka apa sahapan 100.000, buka sahapan ada. Di mana datangnya duit itu? Tuhan kuasa menyampaikan itu kada melalui sebab. Mana akunnya antara dua itu? Akun buka sahapan itu. Kakabun hari hujan dingin macam-macam, kakabun bersubuhan pukul 4 menurih. Akun beberapa sahapan besarnya subuh ada 100.000. Tuhan kuasa itu. Nah, jadi jangan bergantung kepada sebab, bergantunglah kepada Allah maksudnya. Allah Ta'ala apabila menghendaki, kuasa Tuhan mengadakan sebab berupa makhluk atau harta benda. Namun Allah juga kuasa
kalau menghendaki mencukupi dengan kekuasaannya tanpa sebab dan tanpa lantaran. Nah, jika engkau mau mengingat-ingat hal ini dengan hati engkau dan mau memantapkan hati semacam itu, serta hati engkau putus hubungan, putuslah ketergantungan dengan semua makhluk dan semua sebab sama sekali. Lalu hanya menghadap kepada Allah. Nah, karena kita ada kepentingan orang. Kita meyakini bahwa orang itu hanya adalah sebab, bukan orang itu yang sebenarnya. Dan Tuhan bisa mengirim rezeki lawan kita lewat sebab ini, bisa lewat sebab itu, bisa sebab macam-macam. Dan bisa juga kada pakai sebab tadi. Nah, jadi jangan tergantung kepada yang sebab itu. Tergantunglah hati kepada Allah. Maka yang demikianlah itu tawakal yang sebenar-benarnya ngarannya. Inilah batasan tawakal. Inilah ngarannya takrif tawakal atau definisi tawakal tadi. Nah, jadi dari 4 macam jenis ngaran rezeki tadi, madmun, mamluk, maksum, dan mau'ud. Nah, nang wajib kita tawakal kepada Allah itu dalam hal urusan rezeki yang namanya madmun tadi. Nah, kita sepenuhnya percaya kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah tentang hidup kita. Jangan tergantung kepada siapa jua pun mengenai hidup kita ini, karena Allah pasti akan menghidupkan kita sampai ke batas yang ditentukannya. Adapun binting tawakal, artinya yang mendorong hamba kepada tawakal ialah ingat akan jaminan Allah. Kayak apa ya supaya kita ini kawa tawakal lawan Tuhan? Nah, ingat jaminan Tuhan. Al-Quran berapa ayat bahkan sampai bersumpah Allah. Allah bersumpah untuk meyakinkan kita bahwa kita ini pasti hidup sampai di batas umur yang ditentukannya. Dan kita pasti mati bila sudah sampai itu. Bila sudah sampai umur itu siapa yang mengurus kada kawa lagi. Nah, kita ingat jaminan Allah. Sedangkan yang membintingi binting tawakal yaitu mengingat sifat kemegahan Allah dan sifat kesempurnaan Allah, sempurna ilmunya, sempurna kekuasaannya, serta bersihnya dari menyalahi janji, lupa, lemah, dan sifat-sifat kekurangan yang lain. Nah, supaya kita tawakal kayak apa? Kita ingat jaminan Allah. Supaya kita ingat lawan jaminan Allah kayak apa? Kita ingat bahwa Allah punya sifat kemegahan, kekayaan, kesempurnaan, ilmunya, kekuasaannya, dan Allah kada akan lupa, kada akan guring, kada akan mengantuk, apalagi menyalahi janji. Nabi Sulaiman, nabi yang dikenal bisa mengurus binatang, mempantir lawan binatang. Nabi Sulaiman itu bisa. Suatu hari Sulaiman mengiau Samud. Wahai Samud, Icam setahun tuh berapa potong makan roti supaya Icam kawa hidup? Ujar Samud, nah selama ini aku hidup bebas. Itu kalau sepotong roti itu kawa setahun. Tahan setahun hanya habis makan. Ujar Samud nih. Nah, kalau sepotong roti itu aku setahun kawa makan. Nah, Sulaiman hendak mencoba, Nabi Sulaiman hendak mencoba kebenaran perkataan Samud. Dibuat Sulaiman dalam butul nangganal Samud nih. Buat sepotong roti di situ. Tutup butulnya. Jangan kawa keluar lagi Samudnya, rotinya jangan rusak. Buat dalam butul ganal, buat sepotong roti, tutupi, kayaknya setahun kita lihati habis kada rutin itu. Cukup kadainya. Ganakan. Sampai setahun dileti, ambil butul lihati hanya separuh tauna. Rotinya separuh. Maka setahun sudah.
Nah, ditakunya Nabi Sulaiman, itu mendustai aku sama teh. Yang bepada sepotong roti setahun. Ini setahun itu hanya sebelah makan, kenapa? Ujar Samud, wahai tuanku Sulaiman, kalau aku di alam bebas, itu bujur, aku sepotong roti setahun. Karena aku tawakal kepada Allah. Nah, berhubung aku dalam butul, aku tawakal lawan pian ini bisa lupa kayaknya. Ulun tinggal separuh, belum diingat kita ngali tahun akan datang nggak apa ulun makan. Nah, kan Sulaiman manusia bisa kada ingat, bisa guring, bisa bursia kada ingat membuka butol ini nah tahun mati aku bisa mut. Jadi separuh jadi makan dulu. Nah, persiapan setahunnya. Nah, Sulaiman bisa menyalahi janji, bisa lupa, bisa lemah, bisa mati. Kalau Tuhan ada mau dia samut. Nah, kalau kayaknya kali dalam botolnya aku habis. Nah, jadi untuk membintingi binting tawakal adalah mengingat bahwa Tuhan itu sempurna ilmunya, sempurna segala-galanya, maha suci daripada lupa, lemah dan macam-macam. Nah, itu memperkuat kita. Apabila hamba mengabadikan ingatan semacam ini, maka ingatan tersebut akan mendorongnya kepada tawakal dalam masalah rezeki. Artinya ada mungkin Tuhan tuh ada ingat, ada mungkin Tuhan tuh lupa. Bila Tuhan sudah menjanjikan kita umur sekian, pasti kita hidup sampai umur itu.